Shalom Sobat Maestro, jumpa kembali dengan saya Pendeta Thomas Lukiman dari Jujur Ministry. Visi dan misi dari Jujur Ministry adalah visinya melayani dengan kasih sesuai dengan perintah kerajaan Allah, menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi orang miskin. Misinya membantu mensejahterakan masyarakat yang miskin, membangkitkan empati bagi orang tua dan anak-anak muda yang memiliki gaya hidup berbagi dan memiliki hati yang berkemurahan. Baik, sebelum kita akan mendengarkan perenungan firman Tuhan, kita akan memulainya di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bila hari ini kami boleh menerima segala kebaikan-Mu dan anugerah-Mu yang berlimpah-limpah di dalam setiap kehidupan kami. Melalui perenungan firman Tuhan ini, kami boleh lebih mengenal akan pribadi-Mu. Kami membuka hati dan pikiran kami siap untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sobat Maestro, tema firman Tuhan hari ini, hidup tanpa masalah itu tidak ada. Di dalam Mazmur pasal 90 ayat ke-10, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Musa pun mengakui bahwa kebanggaan hidup manusia adalah kesukaran dan penderitaan. Selama kita hidup, kita tak akan bisa menghindarkan diri dan lari dari masalah. Yang ada ialah bagaimana kita menemukan jalan keluar dari setiap masalah. Jadi kita tidak perlu mengasihani diri sedemikian rupa saat dalam masalah, sebab bukan kita saja yang mengalaminya, tetapi semua orang tanpa terkecuali, dan dimanapun mereka berada juga mengalami hal yang sama. Mungkin timbul pertanyaan di dalam hati kita, mengapa masalah, penderitaan, atau tekanan hidup sering menimpa hidup orang percaya? Kita tidak perlu terkejut lagi, sebab Kristus sudah menyampaikan hal ini dari sebelumnya, yaitu di dalam Yohanes pasal 16 ayat 33. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Masalah selalu ada karena kita hidup di tengah-tengah dunia, di mana orang-orangnya memiliki kecenderungan untuk berbuat jahat. Itulah sebabnya keberadaan orang percaya di dunia ini seperti domba di tengah serigala. Meski demikian, kita tidak perlu takut, karena Roh Kudus yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Dan Kristus telah mengalahkan dunia. Masalah dan penderitaan selalu ada, karena iblis tidak suka melihat orang percaya hidup dalam kebahagiaan. Karena itu, segala cara dilakukannya untuk mengintimidasi, mencuri, melemahkan, dan menghancurkan hidup kita. Kita juga harus ingat bahwa ada pula masalah yang disebabkan oleh kesalahan kita sendiri. Masalah dialami oleh semua orang. Oleh karena itu, kita harus lebih kuat dan tabah menghadapinya, sebab ada Tuhan di pihak kita. Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup ini tanpa masalah, tetapi Ia menjanjikan adalah kekuatan, penyertaan, perlindungan, pemeliharaan, dan jalan keluar dari masalah yang kita alami. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi jalan buntu secara finansial, emosional, dan relasional. Kita sama sekali tidak bisa melihat jalan keluar. Semuanya terasa gelap tanpa pengharapan. Ingatlah, masih ada Tuhan yang mengelilingi hidup kita. Di dalam Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jangan pernah putus asa, bersandarlah kepada Tuhan. Berhentilah untuk komplain dan bersungut-sungut. Jangan mendua hati, ikuti saja jalan Tuhan dengan setia. Maka kita akan melihat tuntunannya secara jelas, dan kita akan menjadi lebih mudah untuk mengikuti rencana Tuhan. Bersandarlah sepenuhnya kepada Tuhan, maka Dia yang setia dan adil pasti akan meluruskan seluruh jalan hidup kita menjadi jelas. Sabarlah dalam menunggu kairosnya. Belajarlah dalam ketekunan dan ketaatan kepada janji-janji Tuhan.
Semua persoalan dan kesulitan yang terjadi adalah bagian proses dari iman. Jangan lari dari Tuhan. Masih ada Tuhan di samping kita. Dia pasti akan menuntun kita keluar dari kegelapan. Sekalipun hari ini kita belum mengerti, berserah penuh kepadanya dan katakan, Tuhan, aku berserah kepadamu. Inilah waktu yang tepat bagi kita untuk belajar berpegang pada Tuhan, bukan kepada yang lain. Teruslah berjalan menuju jalan yang telah dibentangkan bagi kita. Terimalah janji Tuhan. Dialah Allah yang setia dan benar. Keadilannya pasti akan menerangi hati kita selama-lamanya. Hidup adalah sebuah perjalanan. Jika ingin menjadi orang yang berhasil, jalani saja seluruh aspek hidup ini dengan sebaik-baiknya. Seringkali kebosanan menggerogoti kehidupan manusia yang membuat kita sulit untuk menyelami rancangan Tuhan yang sesungguhnya. Sadarilah bahwa dalam mengarungi bahtera kehidupan, jangan sampai kita keluar dari rancangan Tuhan. Jangan banyak alasan, apalagi berdalih. Jangan berargumentasi dengan Tuhan. Jalani saja kehidupan ini dalam ketekunan dan ketaatan kepada Tuhan. Maka kita akan merasakan penyertaan Tuhan yang membuat segalanya menjadi baik dan amat baik. Hidup adalah sebuah tanggung jawab. Jangan lalai dan serampangan. Kerjakan saja sebaik-baiknya. Maka kita akan merasakan penyertaan Tuhan yang ajaib. Sebagai buah dari ketekunan dan kesungguhan hati kita, masuklah dalam rancangannya. Buang jauh-jauh segala kedegilan hati kita. Biarlah kita hanya memandang kemurahan Tuhan. Niscaya kita pasti berhasil menikmati kasih dan anugerahnya. Segala rintangan yang datang harus dijalani dengan lapang dada dan keyakinan yang penuh. Tak peduli seberapa kerasnya hidup kita, jangan pernah kehilangan harapan. Di dalam Mazmur pasal ke-9 ayat 18, sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan, bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Sesuatu yang bernilai tidak akan bisa dicapai tanpa usaha dan ketabahan hati. Itu sebabnya jangan pernah kehilangan harapan untuk mencapainya. Ketika patah semangat, apapun yang dikerjakan akan menjadi tidak efektif. Ketika patah semangat, kita sedang kehilangan iman. Ketika situasi dan keadaan tidak berjalan sesuai dengan harapan, jangan mengeluh dan menyerah. Jangan pernah patah semangat. Inilah saatnya untuk melawan. Lawanlah keputusasaan kita. Jangan frustasi dan menyerah. Ada banyak hal yang kita bisa menghambat untuk menyelesaikan tujuan hidup ini. Musuh terbesarnya ialah bukan karena situasi dan keadaan, tapi kita sering menunda-nunda karena kehilangan semangat dan keyakinan. Padahal gagal dan berhasil adalah hal yang lumrah, yang selalu kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Ingatlah selalu ada alternatif yang lain untuk kita memulainya lagi. Ketahuilah, orang-orang hebat hanyalah orang-orang biasa dengan tekad yang luar biasa. Mereka tidak pernah mengenal kata menyerah dalam hidupnya. Sesuatu yang berharga tidak bisa diraih dengan mudah. Kita harus terus berusaha dan mengejarnya. Ingatlah, Tuhan beserta kita dan Tuhan selalu menopang hidup kita. Sobat Maestro, demikianlah perenungan firman Tuhan pada hari ini. Dan saya akan akhiri perenungan firman Tuhan hari ini di dalam doa. Bapa, terima kasih bila hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menuntun hidup kami saat menghadapi dan menjalani realitas kehidupan ini. Hari ini kami telah belajar hidup tanpa masalah itu tidak ada. Tapi kami punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan di atas segala masalah kami. Oleh karena itu, kami berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan saja dikala kami ada dalam masalah. Materaikan firman-Mu dalam setiap hati kami, agar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya Pendeta Thomas Lukiman mengucapkan terima kasih. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.